Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak yang hari ini sudah mau hadir di Zoom kita kali ini. Mudah-mudahan hari ini kabarnya baik ya, sehat-sehat ya. Tetap semangat. Nah, Amin. sebelum kita mulai Zoom, Bu Ayu harap kalian sudah siap dulu, duduknya yang rapi, kemudian sudah fokus, madep ke depan, nggak tengok-tengok ke samping kanan kiri. Oke, Bu. Nah, sekarang kita berdoa. Haikalnya sudah ada belum? Oh, itu dia Haikal. Haikal boleh pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Terima kasih Haikal. Oke, setelah kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Nyanyinya yaitu Tanah Airku. Suaranya terdengar? Dengar, Bu. Terdengar. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Tanah air. Pergi jauh, tidak akan dari kalbu. Oke, nah kita nyanyinya satu baitnya aja karena sesudah ini kita mau langsung belajar. Nah, apa sih Bu yang mau kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 9 yaitu Kayanya Negeriku, subtema 3 pembelajaran 3 mengenai sumber energi alternatif. Ya. Ya. Kenapa sih Bu kita harus mempelajari mengenai sumber energi alternatif? Pelajaran yang ada di tema 3, subtema 3 itu untuk apa? Nah, ini adalah supaya kalian tahu apa saja sumber energi alternatif, ya. Jadi nih tujuannya diingat. Nanti di akhir Bu Ayu akan tanya, apa saja sih sumber energi alternatif, ya. Kedua, setelah nanti diskusi bersama teman, kamu bisa mengetahui apa sih manfaat, peran penting ya. Peran penting itu nama lainnya manfaat sumber energi alternatif. Untuk apa sih? Emang perlu ya ada sumber energi alternatif? Nah, kemudian yang ketiga, kamu bisa membuat laporan hasil pengamatan dan penelusuran tentang sumber energi alternatif dengan baik. Nyarinya dari mana, Bu? Boleh dari buku paketnya, boleh dari internet, ya. Kemudian yang berikutnya, melalui wawancara, nanti kalian bisa mempertanyakan, membuat pertanyaan nih, mengenai apa sih Bu pertanyaannya? Mengenai sumber energi alternatif. Kamu dapat mengetahui informasi baru nih dari orang-orang terdekat kamu mengenai sumber energi alternatif yang diketahui. Ya. Oke, sekarang masih ingatkah kamu apa saja sumber energi yang pernah atau telah kita pelajari? Ada yang ingat? Yuk, siapa yang berani? Oke, Haikal. Listrik. Betul, Energi energi listrik. Ayo, siapa lagi? Rafael, Bu. Rafael. Energi matahari. Betul, energi matahari. Ada lagi? Haikal lagi, Bu. Boleh lagi nggak, Bu? Yang lain dulu temennya, ada yang berani? Oh, ya udah. Rafael boleh lagi, Bu? Nanti dong. Yang lain, ayo mau coba. Salah nggak apa-apa. Selain Haikal dan Rafael. Ayo, siapa yang berani? Siapa? Energi matahari, Bu. Energi matahari sudah tadi Rafael. Ayo yang Andika, lain. Bu. Andika, Energi apa? air, Bu. Energi air. Energi air, betul, pintar. Ada lagi? Masih Energi ada? angin. Energi Bu. angin, Energi betul. angin, Bu. Energi angin, iya. Energi angin, Bu. Masih ada yang belum di...
Energi minyak bumi. Betul, energi minyak bumi. Nah, yuk kita sekarang lihat. Itu adalah energi-energi yang sudah pernah kalian pelajari. Nah, ini dia. Apa energi yang dihasilkan dari sumber energi berikut? Nomor 1 ini adalah matahari ya. Sudah tahu ya pasti ya. Matahari itu adalah sumber daya yang paling sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena kalau tidak ada matahari, bumi bisa kedinginan, ya kan? Tumbuh-tumbuhan mati, hewan bisa mati. Kalau tumbuhan dan hewan mati, manusia tidak bisa hidup. Pasti manusia juga bisa mati. Nah, yang dihasilkan dari energi dari matahari adalah energi cahaya. Listrik. Betul itu juga ya. Betul, listrik juga betul. Pertama energi cahaya ya. Listrik. Kalau nggak ada matahari, Iya. mendung ya suasananya. Nah, kalau ada matahari ada energi cahaya dan energi panas. Nah, walaupun ada matahari kita kepanasan tapi itu dibutuhkan. Contoh buat siapa? Buat hewan kerbau untuk menghangatkan tubuhnya ya. Kemudian yang kedua, ini gambar apa sih? Energi apa ini? Energi gerak. Energi apa? Coba dilihat nomor 2. Kalau ini matahari. Air. Dari energi air ternyata bisa berubah menjadi energi gerak. Siapa yang tahu menggerakkan apa ya? Air bisa menggerakkan apa? Turbin kalau nggak salah. Betul, menggerakkan generator. turbin. Kalau gerakan turbin nanti dia menghasilkan energi apa? Listrik. Betul, jadi listrik. Tuh, bermanfaat buat manusia. Yang ketiga, siapa tahu nih, ini kira-kira gambar Energi apa? angin. Angin. Energi betul. angin. Dari energi angin ternyata juga bisa menghasilkan energi gerak. Contohnya, saat kita buat mainan apa tuh yang bisa bergerak karena angin? Kincir angin. Betul. Kincir angin. Kalau nggak ada anginnya bisa bergerak nggak ya? Enggak. Iya, betul. Yang keempat, ini adalah energi Listrik. yang paling banyak manusia pakai di rumah. Betul nggak? Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah energi fosil. Apaan sih, Bu, energi fosil? Biasanya energinya tuh kita dipakai apa? Minyak bumi. Betul, minyak bumi. Oh ya, minyak bumi. Nah, anak-anak, Iya. minyak bumi yang bisa menghasilkan apa aja ya? Siapa yang masih ingat minyak bumi menghasilkan apa? Bensin, betul. Bensin. Apalagi? Solar. Solar. Apalagi? Aspal, betul. Apalagi? Apa? Gas. Gas, betul, gas alam. Jadi masalah yang bisa timbul dari video tersebut kalau kita gunakan terus-terusan energi fosilnya, maka yang terjadi adalah payo. Akan habis. Akan habis. Sumber energi kita akan berkurang, atau bahasa bagusnya akan mengalami kelangkaan. Kekurangan. Ini dia nanti tugasnya yang akan kalian kerjakan dalam kelompoknya. Diskusikan ya. Nah, di sini ada 17, 16, bagi jadi Ada 18 orang. 3 kelompok ya. Ya, Bu. Oke, nanti kalau ada tulisan Zoom di HP-nya, join di HP-nya, langsung klik join ya, Nak. Iya, Bu. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Bu. Sudah ada? Sudah, Bu. Oke, selamat join. Nomor 1, siapa nih? Nah, Ntar dulu, nyari. Saya aja. boleh ditambahin loh ya. Dengan cara memperbanyak penelitian menggunakan energi. Sabar. Nomor 5 siapa? Nomor 5 siapa? Nomor 5. Abian kok nggak ada Bian, gambarnya? cepetan Bian. Nomor 5 kamu. Dibuka dulu mood di. Nah, oke, Fani. Ya, jawab. Ya. Fani. Pentingnya adalah Ya. energi alternatif adalah sumber energi yang ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi dampak
kerusakan lingkungan. Yap. Beda. Aku beda. Tadi itu nomor 5 bisa mengurangi dampak bagi lingkungan. Sama apa lagi tadi ya? Bentar, aku ingat-ingat dulu. Bisa mengurangi dampak dari lingkungan. Apa? Apaan Sabila? Supaya bisa menggantikan apa tadi? Apa tadi? Supaya bisa menggantikan energi Menggantikan energi apa lagi sumber energi menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Dah. Udah selesai atau masih ada yang lain? Ada Bu Ayu. Ada Bu Ayu. Udah selesai atau ada yang lain? Yang belum? Sudah selesai, Bu. Oh ya, oke. Boleh dilanjut. Kalau ada yang mau nambahin boleh nih. Siapa yang mau nambahin tuh tadi? Nomor 4. Nomor 4 Alfa. Itu bacain itu. Gerakan hemat energi. Siapa yang itu yang bacain? Tidak, siapa? Arkan apa Salva? Arkan, ya udah Arkan. Gerakan hemat energi. nomor 5 Nika. Hasil diskusi kalian bersama teman-temannya. Mungkin ada yang berani mengungkapkan di teman-teman, di antara teman-teman. Dari kelompok 1, 2, atau 3 duluan. Dari nomor 1 dulu nih, kita bahas bareng-bareng aja. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Nomor 1. Ayo, siapa yang berani kelompoknya? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, oke boleh. Nah, Bu Ayu bacain dulu soalnya ya, dari kelompok Kartini. Kelompok 2 dan 3 kalau misalnya jawabannya berbeda dengan kelompok 1, boleh diungkapkan. Nomor 1 soalnya. Bu Ayu kasih masalahnya dulu. Saat ini, sebagian besar energi yang kita pakai masih berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara yang disebut bahan bakar fosil. Ketersediaan bahan bakar fosil sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia semakin bertambah. Jika bahan bakar maka suatu saat dapat habis sehingga akan terjadi kelangkaan energi. Kelangkaan energi dapat mengganggu kehidupan manusia. Nomor 1. Bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi kelangkaan energi? Yuk, kelompok 1. Ayo Bu Agis Bu. Kelompok 1 dulu tadi, boleh? Kelompok 2 dan 3 menambahkan. Yuk, apa kelompok 1? Siapa duluan? Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. Jawabannya dengan cara memperbanyak penelitian energi terbarukan seperti energi angin, matahari, pemanfaatan alam, manfaatkan sumber daya alam pengganti, dan lain-lain. memperbanyak penelitian mengenai sumber energi pengganti. Intinya begitu. Kelompok 1 nih jawabannya. Yuk, kelompok 2 dan 3 mungkin yang berbeda. Bu, saya Bu. Siapa? Saya Bu. Agista Agista. Bu. Ya, boleh menambahkan. Agista. Nomor 1 ya Bu. Ya. Bagaimana supaya tidak terjadi kelangkaan energi, Agista, dari kelompok 2? Yaitu menghemat agar tidak terjadi kelangkaan energi. Menghemat. Betul juga. Ada yang dari kelompok lain ke kelompok 3 mau menambahkan? Kan Bu.
Ya, Arkan dari kelompok 3, silahkan. Mengurangi pemakaian bahan bakar minyak BBM. Mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Nah, oke. Nomor 1, jawabannya betul semuanya. Bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi kelangkaan energi? Betul, dari kelompok 1 betul juga. Memperbanyak penelitian tentang sumber energi pengganti. Kita perlu energi pengganti supaya tidak terjadi kelangkaan. Kedua, nah ini cara yang saat ini juga paling utama harus dilakukan, hemat. Ya, cara pertama yang harus dilakukan adalah menghemat. Selagi kita mencari tahu energi pengganti, kita hemat dulu, ya. Kemudian yang 3, pemakaian BBM, ya, atau pemakaian bahan bakar fosil, ya. Good job. Kemudian soal nomor 2, apakah penggunaan sumber energi alternatif dapat mengatasi masalah tersebut? Bisa nggak sih pemakaian sumber energi itu jadi Bisa. bisa? Kenapa? Bisa. Ada yang tahu? Saya Bu, saya Bu. Siapa Bisa, ya? Bu. Pinsa, boleh. Iya, karena energi alternatif merupakan solusi tepat mengatasi prediksi kelangkaan di masa mendatang. Selain itu, ayo siapa lagi? Bisa. Saya Bu. Ya, Bu, Agista, Bu. boleh. Nah, sumber energi alternatif dapat mengatasi kelangkaan karena mudah diperbaharui. Good job. Nah, yes, itu jawaban paling pentingnya. Kok kita harus pakai sumber energi alternatif sih, Bu? Kenapa? Pertama, karena sumber energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang bisa diperbaharui. Masih ingat apa arti sumber energi yang bisa diperbaharui? Ya, siapa yang ingat? Apa itu sumber energi yang bisa diperbaharui? Yang bisa dipakai lagi. Yang bisa dipakai lagi. Ada Nggak lagi? dipakai lagi. Yang tidak berulang. Yang tidak akan habis, betul. Ada lagi? Yang bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang. Ada lagi? Yang jumlahnya Tidak terbatas. tidak terbatas atau banyak. Nah, namanya tidak terbatas Atau berarti melimpah. melimpah sekali. Makanya Melimpah. sumber energi alternatif bisa menggantikan sumber fosil. Paham ya? Pintar. Yang berikutnya, apakah sumber energi alternatif itu? Nah, dari kelompok siapa nih yang berani? Saya Bu. Nomor 3. Kelompok 2, Rafael. Oke, Rafael, gantian ya Agista. Apakah sumber Energi alternatif? yang mengurangi penggunaan energi dari fosil. Energi yang mengurangi energi dari fosil. Ada lagi kelompok lain selain kelompok 2 yang berani? Fahis, kelompok 1 cuma Fahis. Ada yang berani selain Fahis nih? Nggak ada? Fahis boleh. Jawabannya, energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat diisi ulang seperti matahari, angin, sungai, air panas, pasang surut, biomasa, dan biogas. Oh, dari sumber daya yang bisa diperbarui. Ada lagi? Saya Bu. Selain Agista? Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Oke, sama ya? Sama kayak Fahis. Ya, Agista boleh? Sama Bu kayak Alina. Oke, ya. Jadi sumber energi alternatif itu apa sih, Bu? Sumber energi alternatif itu jawabannya betul, Bu Ayu rangkum. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari energi terbarukan atau energi yang dapat diperbaharui. Yang berikutnya nomor 4. Apa sajakah sumber energi alternatif itu? Yuk. Apa aja sih? Rafael, Bu. Saya Bu, Alina. Ayo, yang lain? Alina Bu. Ya, Fani dulu. Boleh, Fani dulu ya. Fani dari kelompok berapa, Fani?
Fani dari kelompok 2. Energi Oke. alternatif adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya air. Energi air bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Oh, jadi yang pertama sumber energinya adalah menurut Fani adalah air untuk pembangkit listrik. Ya, jadi yang Rafael, Bu. secara singkat, air untuk pembangkit listrik. Bagus. Terus yang kedua, siapa lagi yang berani nih? Haikal, Bu, Haikal. Saya, Bu. Rafael, Bu. Haikal. Haikal, boleh Haikal. Angin, karena Angin. dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Untuk pembangkit listrik juga betul. Yang ketiga, Agista, siapa lagi yang Bu. berani? Rafael, Bu. Agista, boleh Agista. Panas matahari Panas matahari, untuk apa tuh? merupakan energi yang tidak terbatas. Energi dari panas matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Untuk pembangkit listrik juga. Ada nggak yang tahu pembangkit listrik yang berasal dari energi matahari namanya apa ya? Panel surya, Bu. Panel surya. Ya, Panel menggunakan surya. panel surya. Alatnya namanya panel surya. Pembangkit listriknya disebut pembangkit listrik tenaga air. Tenaga surya. Ya, surya itu matahari. LTS. PLTS ya. Jadi di Ya. Indonesia ada PLTS ya. Nah, itu dia sudah memanfaatkan energi matahari. Jadi nggak pakai air lagi. Yang berikutnya, tadi air sudah, angin sudah, panas matahari sudah. Ada lagi? Siapa lagi yang berani? Sabila tadi Haikal berani lagi, di Bu. kelompok Haikal. nih. Saya, Bu. Arkan. Rafael, Bu. Haikal, Bu. Arkan boleh. Energi gelombang yaitu energi gelombang, Bu. Energi gelombang. Gelombang apa tuh? Yaitu energi yang dihasilkan dari pemanfaatan gelombang laut yang sedang panas, Dari pasang. gelombang air laut ya, betul. Jadi salah satunya bisa juga berasal dari gelombang air laut. Tetapi kalau gelombang air laut nih belum semua negara menggunakan, apalagi Indonesia. Indonesia saat ini sedang mengembangkan, jadi masih dipelajari atau sedang diteliti ya. Terus selain dari gelombang air laut, ada lagi yang tahu? Haikal lagi, Bu. Haikal. Rafael, Bu. Rafael, Bu. Haikal, Bu. Ayo. Haikal. Teman saya, Bahan Bu. bakar Haikal. bio karena dapat menggantikan gas alam, Bu. Bahan bakar bio. Ayo, siapa yang tahu nih, kelompok mana yang tahu bahan bakar bio itu apa sih, dari mana asalnya? Dari tai sapi sebenarnya, Bu. Kotoran hewan. Kotoran Dari sapi. kotoran Haikal nih ngomongnya dari apa? Kotoran kau. Dari kotoran. Dari kotoran hewan ya, Jangan betul. ngomong jorok kau. Nah, jadi bahan bakar bio, namanya bio, itu artinya dari makhluk hidup ya, bisa dari kotoran hewan ya, bisa juga dari tumbuhan. Nah, jadi tidak selalu dari kotoran hewan. Nah, kalau yang dari kotoran hewan, siapa yang tahu namanya apa? Biogas. Biogas, betul. Biogas itu dari kotoran hewan ternak seperti contohnya sapi. Terus kalau dari tumbuhan, ada yang tahu kalau dari tumbuhan tuh ada apa aja ya? Ada biji jarah, Dari kentang, biji jarak, singkong, betul. Dari kentang, singkong, ya. jagung. Ada dari biji bunga matahari, ya. Ada yang bisa digantikan sebagai solar, bisa juga pengganti bensin. Lanjut, soal terakhir, peran penting sumber energi alternatif bagi manusia apa sih? Buat apa sih sumber energi alternatif? Haikal, Bu. Haikal. Insa. Haikal. Sifat Rafael, Bu. Rafael, Bu. ikan Yang lain dulu. mencegah kerusakan lingkungan. Energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil.
Menurut Quinsa yang Bu Ayu tangkep ya, jadi peran pentingnya adalah untuk mencegah pencemaran dan juga untuk bahan bakar pengganti. Ada lagi yang lain yang mau menambah? Kalau Haikal apa Haikal? Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti batu bara dan minyak bumi, selain menghemat energi dan ramah lingkungan. Oh, jadi untuk mengurangi ya, mengurangi pemakaian energi fosil tadi sama, juga untuk menghemat energi. Oke, nah nanti tugas-tugas kelompok itu jangan lupa dikirimkan hasil diskusinya. Nggak apa-apa, misalnya tadi jawabannya misalnya nomor 4 cuma ada 3, terus kan tadi diskusi bertambah lagi jadi ada 2, nggak apa-apa. Jadi fotoin hasil diskusinya, tulis Rafael kelompok 2 gitu ya. Nanti dikirim ke Bu Ayu ya. Apa yang sudah kamu pelajari? Nah, Bu Ayu tanya, apa saja energi yang dapat dijadikan sumber energi alternatif? Tadi 1, jangan berebutan kan? 1. Haikal, Bu. Yap. 1, Haikal doang. Apa Haikal? 1. Rafael. Saya Apa Rafael? Apa saja energi yang bisa dijadikan sumber Haikal, energi Bu. alternatif? Energi yang dapat dijadikan bisa, Bu. Energi apa? 1. Matahari. Alina? Bu. Mana? Iya. Bio. Kemudian Fahis, apa Fahis? Di sejarah, Bu. Di sejarah. Bang, Bu. Energi yang Bu Ayu tanya. Apa Fahis? Angin. Angin ya, nih. Jadi ada beberapa. Air. 1 diingat. Dari yang dekat dulu dengan kita. Matahari, kemudian ada angin, air, gelombang air laut. Ya, walaupun di Indonesia belum ada gelombang air laut. Biomasa. Bahan bakar bio. Biogas. Bio aja, nanti baru biogas. 2, mengapa dibutuhkan sumber energi alternatif? Untuk apa? 1, Iya, bahan bakar untuk sebagai pengganti pengganti energi energi yang dari tidak dapat fosil. diperbarui. mengganti energi yang tidak dapat diperbaharui. Bisa juga tadi seperti Quinsa bilang untuk menghemat, ya itu betul. Yang ketiga, apa saja dampak yang timbul jika kita tidak pakai sumber energi alternatif tuh tadi di video. Siapa yang masih ingat? Kalau kita pakai energi fosil, kalau kita pakai ada kelangkaan kita akan kehabisan energi. betul, 1 kelangkaan energi. 2, dampaknya Kita akan apa buat kehabisan lingkungan? energi. Kehabisan energi. Selain kehabisan energi, menyebabkan bagi lingkungan bisa menyebabkan Dampak bagi lingkungan. pencemaran. Betul. Pencemaran apa aja? Udara, Tanah, Air. sama air. Betul. Pemanasan global, Bu. Pemanasan global warming. Betul, global warming. Apakah kamu senang belajar hari ini? Senang, Senang banget. Ini lebay banget. Bu Ayu senang sekali, malah Bu Ayu lebih senang karena anaknya semangat sekali hari ini. Ya, terus apa sih yang kamu dapat, ilmu baru apa yang kamu dapat? Ayo, yang kamu terus nempel ketika saya ini belajar, yang pikiran kamu yang nempel. Pemanfaatan sumber energi alternatif. Pemanfaatan energi alternatif, macam-macam energi alternatif. Sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Yakin sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, belum dadah kan, belum ditutup. Bapak Ella. Ya, salah sendiri untuk hari ini ya. Hari ini bagus banget, Bu Ayu jadi semangat, jadi sumringah Bu Ayu lihatnya. Oke, Bu Ayu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Sudah bagus banget, mudah-mudahan besok semakin bagus. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan Quinsa buat tutup dengan doa. Teman-teman, mari kita tutup pelajarannya dengan doa. Berdoa mulai.
Selesai. Ya, terima kasih Twinsa dan Buya Haikal yang hari ini sudah Amin. pimpin. Besok mendatang Bu Ayu harap ada lagi Bu Ayu ganti ya yang mimpin doa. Ya. Tetap semangat belajarnya ya, walaupun Ya. sudah selesai partnya, harus tetap semangat karena nanti ilmunya bermanfaat buat di kelas berikutnya sampai kehidupan kalian ya. Gitu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.